Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa FTKI Sistem Informasi Muhammad Ariel Jamaluddin dengan NPM 173 112 700 650 Nah, di sini saya akan membuat video vlog yang akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Maksudnya sistem pendukung cerdas. Ini tugas UTS dari sistem pendukung cerdas, mata kuliahnya. Dosen pengujinya Dr. Fauzia Eskom MMSI. Nah, jadi kita dikasih soal 5 buah soal tentang sistem pendukung cerdas, yaitu berkaitan dengan sistem konvensional, sistem pakar, dan sistem pendukung cerdas lainnya seperti AI, jenis-jenis AI, contoh-contoh AI seperti apa, kelebihan, kelemahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 5 soal. Soal yang pertama adalah soalnya itu buatlah tabel yang menjelaskan perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Saya akan menjelaskan yang pertama dari sistem konvensional. Perbedaan yang pertama dari sistem konvensional dan sistem pakar, yang pertama dari sistem konvensionalnya memanipulasi efektif dari basis data yang besar. Yang kedua ada representasi dan penggunaan data. Tujuan utamanya itu efisiensi, mudah berurusan dengan data kuantitatif, dan terakhir menangkap, membesarkan, dan mendistribusikan akses ke data numerik atau informasi. Selanjutnya ada sistem pakar. Perbedaan dari sistem konvensional adalah manipulasi efektif dari basis pengetahuan yang besar. Kan kalau kayak si konvensional ini basis datanya yang besar, kalau sistem pakar itu basis pengetahuannya. Yang kedua ada representasi dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga ada tujuan utama, yaitu efektivitas. Tujuan utamanya itu efektivitas. Lalu ada mudah berurusan dengan data kualitatif. Kalau konvensional itu kuantitatif. Yang terakhir ada menangkap, membesarkan, dan mendistribusikan akses ke pertimbangan dan pengetahuan. Nah, itu perbedaan dari sistem konvensional dan sistem pakar. Ada 5 sini, saya ambil 5 contoh. Di sini saya lebih memilihnya sistem pakar karena mempunyai tujuan utama yang efektif, lebih mengunggulkan penggunaan pengetahuan daripada penggunaan data, sehingga lebih mudah untuk berurusan dengan data kualitatif. Nah, yang pertanyaan kedua ya, berikan penjelasan apakah ini masuk dalam kategori sistem pendukung cerdas dan adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AR robot seperti ini. Gambarnya nanti ada. Jika ada, berikan sebuah contoh aplikasi tersebut. Ini fotonya Mark Zuckerberg ya, menggunakan Jarvis. Nah, contoh ini merupakan contoh kecerdasan buatan yang dipasang di rumah atau home AI yang bernama Jarvis. Jarvis sendiri adalah dapat melakukan beberapa tugas atau perintah yang hanya lewat perintah suara. Jarvis itu seperti Iron Man, yang di Iron Man. Nah, yang Iron Man, yang Tony Stark cuma tinggal ngomong Jarvis, nah langsung dikerjakan tugasnya seperti itu. Misalkan Jarvis, baju Iron Man yang ini tolong ambilin. Nah dia langsung Jarvis langsung, jadi bajunya itu langsung datang tiba-tiba ke Tony Stark ya, melalui si Jarvis ini. Nah, yang ketiga nih ya, dari penjelasan yang kalian berikan pada soal nomor 2, tuliskan pula kelebihan dan kelemahan dari sistem yang ada pada Jarvis robot asisten tersebut. Kelebihan dan
kelemahan dari sistem Jarvis. Kelebihannya yang pertama adalah fasilitas voice recognition pada Jarvis sangat mempermudah user untuk berinteraksi, bahkan cukup dengan perintah suara. Jadi nggak usah pakai gerak tubuh segala macam, tinggal kita ngomong, tolong ambilin air dong, jadi diambilin gitu. Contoh. Yang kedua ada hologram, peripheral, dan gesture recognition memudahkan interaksi dengan sistem. Yang terakhir ada tampilan pada layer sangat membantu user untuk mengetahui informasi langsung. Kalau nggak salah tuh tampilan pada layernya tuh kayak yang di bajunya Iron Man ya, yang nanti di mukanya ada layar-layar gitu. Nah, kelemahannya ini ada sistem belum dapat benar-benar belajar sendiri keterampilan baru. Jadi kita yang gerakin, kita yang ngomong, kasih perintah segala macam. Yang kedua ada langkahnya perangkat terkoneksi ke internet serta terkait mesin. Nah itu ya yang kelemahannya. Yang terakhir ada pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas seperti lafal dan intonasi yang jelas. Nah kalau misalkan orang yang ngomong cepet gitu misalkan, tolong bilangnya dong. Nah itu sepertinya si Jarvis ini susah menganalisa. Jadi benar-benar harus suaranya yang jelas, lembut, merdu. Oh enggak bercanda. Jadi lafalnya, intonasinya jelas gitu ya. Nah yang keempat, ini ada pertanyaan keempat. Dari gambar berikut ini, gambaran nanti ada kaitkan dengan konsep dasar kecerdasan, representasi, pengetahuan, dan konsep sistem pakar. Oke, gambarnya nanti seperti ini. Nah saya jelaskan. Jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan, yang pertama lebih permanen, yang kedua lebih mudah dipublikasi, dan yang ketiga lebih efektif, ya seperti itu. Jika dikaitkan dengan konsep representasi pengetahuan, yang pertama ada dapat membuat objek dan relasi menjadi jelas. Yang kedua membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat tentunya. Nah, yang terakhir ada jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar, yang pertama ada kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi, yang kedua menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi, dan yang terakhir ada mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih, nomor 5 ada pada film Iron Man, banyak sekali kecerdasan yang dimunculkan. Kecerdasan buatan pada teknologi yang digunakan. Berikan pendapat tentang teknologi dari asisten robot berikut ini dengan data processing, robot functioning, mechanical controlling, hacking, dan lain-lain. Dengan input berupa suara dan display hologram. Representasi pengetahuan dari proses sistem pendukung cerdas. Saya jelaskan sedikit, Jarvis atau asisten robot tersebut dapat menunjukkan beberapa tugas atau perintah yang bisa dilakukan Jarvis dengan baik. Hanya dengan melalui suara, seperti itu ya. Konsep yang sebenarnya mirip dengan Amazon Echo dan Google Home ya. Nah sekarang udah banyak tuh Google Home, maksudnya sudah dipakai orang banyak ya Google Home. Lalu ada tools-tools seperti smartphone juga sudah memakai fitur suara. Google yang suara, halo Google, oke Google. Nah, gitu. Xiaomi, produk Xiaomi juga udah mulai memunculkan produk seperti itu. Lalu ada Google Pixel contohnya. Dengan menggunakan data processing membuat Jarvis menjadi asisten robot yang interaktif dan efektif. Ya, seperti itu ya. Penjelasannya sedikit. Nanti gambarnya bisa saya kasih. Ini di sini. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan atau keburukan datangnya dari setan, bukan dari saya. Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.